nama saya Bayu Eka Sari atau biasa dipanggil Bang Bes. Saya adalah asisten pelatih di Rans Cilegon FC. Oke, sebelum bekerja di dunia sepak bola, saya bekerja di sebuah perusahaan swasta di bagian investasi, jadi bangun pembangkit listrik, bangun pelabuhan, jadi untuk pembangunan lah istilahnya. Tetapi bekerja 9 to 5 atau jam 9 ke jam 5 tidak cocok sepertinya untuk saya. Saya juga tidak besar di Jakarta, kemacetan saya tidak terlalu paham bagaimana cara menyiasati kemacetan, terus juga birokrasi di perusahaan juga saya sepertinya tidak terlalu cocok. Akhirnya pada tahun 2017 saya banting setir, saya melihat ada peluang untuk bekerja di dunia sepak bola dan saat itu federasi baru merekrut juga karyawan-karyawan baru dan kebetulan pelatih timnas saya juga baru dan saya lihat saya ada potensi untuk bergabung di situ dan di sana ada Luis Milla dan sejak saat itulah saya bekerja di dunia sepak bola. Saya mengawali karir saya di dunia sepak bola sebagai penerjemah untuk Luis Milla. 1,5 tahun Luis Milla di Indonesia, 1,5 tahun juga saya menjadi penerjemah untuk dia. Kemudian dia pulang ke negaranya, terus masuk pelatih dari Skotlandia, Coach Simon McManamy. Nggak sampai 1 tahun, saya menjadi penerjemahnya dia lagi. Sepak bola yang sedikit berbeda, tetapi masih modern. Terus beliau diganti dengan pelatih baru, akhirnya saya tidak lanjut lagi jadi penerjemah, tapi saya lebih banyak bekerja di kantor. Dan kebetulan waktu itu Coach Indra Safri mengangkat saya sebagai asistennya dia dan akhirnya saya mendapatkan banyak pelajaran juga dari beliau. Nah, kalau Coach Luis sendiri kan dia orang Spanyol, jadi sepak bolanya sepak bola proaktif, dia ingin menguasai bola, dia ingin banyak pegang bola, dia ingin mendominasi pertandingan dengan passing-passing pendek, dengan penetrasi-penetrasi, dan itu jadi ciri khas timnas ketika Luis Milla. Nah, ketika masuk Coach Simon, itu agak sedikit berbeda, karena Coach Simon juga masih ingin sama menguasai bola juga, nggak cepat hilang bola juga, tetapi Coach Simon coba menerapkan formasi yang sedikit berbeda. Waktu itu 3-4-3, coba kita terapkan, tetapi akhirnya tidak berjalan dengan sesuai rencana, akhirnya kita kembali lagi ke formasi 4, dan itulah sedikit perbedaan antara mereka berdua. Setelah 4 tahun di federasi, 2 tahun di timnas, 2 tahun di kantor, saya akhirnya memutuskan untuk mengambil satu langkah lagi dalam karir saya, karena kebetulan ketika saya menjadi penerjemah untuk membantu Luis Milla, untuk membantu Simon, saya mencoba untuk mengambil kursus kepelatihan. Saya inisiatif mengambil kursus waktu itu dari lisensi D yang paling pertama dengan biaya sendiri, dengan meluangkan waktu sendiri, D. Setelah lulus di D, saya mengambil di C. Terus akhirnya terakhir saya mengambil di B pada tahun 2020 dan setelah itu waktu itu Rans coba seleksi pemain, saya ketemu Cap Hamka, ketemu manajemen dan mereka menawari saya pos sebagai asisten pelatih. Dan di sini saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Rans karena kepercayaan yang diberikan, karena saya tahu tidak mudah untuk memberikan sebuah kepercayaan yang besar kepada orang yang pengalamannya tidak banyak, orang yang tidak punya pengalaman masa lalu, mungkin sebagai mantan pemain, mungkin sebagai mantan pelatih sebelumnya, tidak. Karena saya benar-benar baru pengalaman saya di dalam dunia sepak bola, saya punya lisensi, saya punya sedikit pengalaman di timnas, tetapi Rans memberikan kepercayaan itu, dan alhamdulillah tahun lalu ada mutual respect, mutual trust antara saya dan Rans, dan akhirnya bisa bekerja dengan maksimal, dan alhamdulillah ada hasil musim lalu. Terus juga Rans memberikan saya support penuh untuk karir saya. Ketika libur musim kemarin, saya tidak libur, saya mengambil kursus lisensi A dan semua biayanya disupport oleh Rans. Akhirnya saya bisa mendapatkan, terakhir sekarang saya bisa menjadi asisten di Liga 1 karena saya sudah punya lisensi A. Mudah-mudahan keluar. Maksudnya masih nunggu pengumuman, ya kan? Baru aja selesai. Pengalaman yang paling berkesan tentu adalah dari awal kita semua sama-sama, dari proses seleksi, terus kita berpindah dari satu mes ke mes yang lain sampai akhirnya kita ada di sini. Kita juga beberapa kali pindah lapangan, terus beberapa kali TC ke Bali, ke Malang, terus akhirnya berkompetisi di Liga 2.
Itu menurut saya pengalaman yang sangat berkesan semuanya kalau kita jadi satukan. Tetapi tentunya yang paling berkesan menurut saya adalah pertandingan pertama ketika kita bertanding melawan Dewa, walaupun hasilnya kita kalah, tetapi itu adalah pertama kalinya saya duduk di bench, bukan sebagai penerjemah, bukan sebagai panitia, bukan sebagai mungkin media officer, saya pernah jadi media officer, tetapi saya sebagai seorang asisten pelatih. Saya mencoba mengamati pertandingan, menikmati pertandingan, dan waktu itu saya sedikit meneteskan air mata karena terharu. Saya yang bukan siapa-siapa, saya yang setiap hari cuma nonton bola, berita sepak bola, tetapi akhirnya bisa jadi pelatih. Ini menurut saya suatu hal yang saya sangat berkesan dan saya sangat bangga. Pertandingan pertama melawan Dewa United. Tentunya sekarang kita sudah berkompetisi di Liga 1, tidak lagi di Liga 2. Tantangannya tentu akan berbeda. Apalagi kita lihat Liga 1 ada pemain asing, ada pemain nasional. Nah, di sini nilai tambahnya akan berbeda, cara mainnya pun berbeda. Yang saya amati di Liga 1 lebih ada tempo, lebih ada experience, lebih ada ritme dibanding di Liga 2. Di mana di Liga 2 pressing, banyak lari, banyak penetrasi, sedangkan di Liga 1 ada tempo, ada ritme. Mungkin karena ada pemain-pemain yang kualitasnya ada di level yang berbeda. Ada pemain nasional tadi yang saya bilang, ada 4 atau 3 pemain asing yang main. Nah, disinilah yang akan menjadi kunci kita. Saya sendiri optimis untuk menghadapi musim baru ini karena kita sudah belajar dari musim lalu di Liga 2. Staff tidak banyak berubah, pemain juga tidak banyak berubah, malah makin kuat dengan banyaknya pemain dari Liga 1 yang bergabung, banyaknya pemain juga dari luar yang mempunyai kualitas, tentu buat mengangkat kualitas kita. Jadi saya optimis kita bisa berprestasi di Liga 1 ini dan mencoba memaksimalkan potensi yang ada dan memainkan sepak bola yang kita mau. Peta persaingan di Liga 1 tentunya masih akan didominasi oleh tim-tim senior, tim-tim yang punya pondasi yang kuat seperti Persib Bandung, Persija, Persebaya, Arema, Bali, dan yang lain yang mereka sudah lama eksis, mereka yang sudah punya pengalaman dalam hal di luar lapangan dan di dalam lapangan. Di luar lapangan ini contohnya adalah transfer pemain. Mungkin tim-tim yang senior, tim-tim yang sudah lama, mereka punya pengalaman dalam perekrutan pemain. Sedangkan tim-tim baru seperti kita, Dewa mungkin, atau bahkan Persis Solo, kita masih dalam proses transisi dari kita Liga 2 ke Liga 1. Tetapi inilah yang menariknya dalam sepak bola. Sepak bola bukan matematika, tidak ada rumus bagaimana supaya bisa menang dalam sepak bola. Tetapi siapa yang bekerja lebih keras, siapa yang lari lebih banyak, siapa yang berpikir lebih cepat, itulah yang akan menang. Oke, soal pelatih yang menginspirasi saya, tentu ketika saya bekerja dengan Luis Milla, maka Luis Milla adalah orang pertama yang menginspirasi saya. Ketika dia berbicara kepada saya bahwa saya akan belajar banyak sepak bola, saya kira saya nggak akan belajar banyak, tapi ternyata saya tidak tahu apa-apa, ternyata saya benar-benar nol, dan di sanalah dia orang pertama yang mengajari saya, ini loh sepak bola, begini loh cara memainkannya, begini yang benar, begini yang modern saat ini. Nah, beliau yang mengajarkan saya. Terus kedua, orang yang memberikan saya kepercayaan juga dan saya bisa ada di sana adalah Coach Simon McManamy, dan saya sangat berterima kasih juga sama beliau. Dengan pengalaman yang saya dapat dari dia, banyak sekali bagaimana kita mendekatkan diri pada pemain, bagaimana kita belajar sebuah culture sepak bola, dan akhirnya bisa memberitahu dan komunikasi bisa sampai ke pemain, itu juga luar biasa. Terus orang ketiga yang menginspirasi saya dalam dunia sepak bola adalah Coach Indra Safri, di mana menurut saya dia adalah salah satu pelatih lokal terbaik yang pernah ada di Indonesia dengan 2 gelar yang dia dapat, AFF kalau nggak salah di 2013 dan AFF terakhir bersama Marinus CS. Tidak mudah Indonesia untuk juara di level internasional. Itu dibuktikan dengan sedikitnya piala yang kita dapat. Tetapi Coach Indra Safri sudah bisa dapat 2. Jadi menurut saya ada something di situ, ada sesuatu hal yang beliau kuasai, ada sesuatu hal yang beliau tahu bagaimana cara memaksimalkannya. Nah, di sana saya coba belajar sepak bola yang lain dari Coach Indra Safri. Bahwa sepak bola atau talenta itu tidak cukup untuk bisa memenangkan pertandingan, tapi juga ada mental dan spiritual.
Oh, pelatih top di dunia, saya sebenarnya suka Pep. Cuman menurut saya sepak bola Pep sudah mungkin agak sedikit tertinggal. Ya bagus memang, cuman agak sulit diterapkan karena sangat rumit. Menurut saya yang simple tetapi tidak sulit untuk diterapkan dan juga sekarang agak modern menurut saya adalah Jurgen Klopp-nya Liverpool. Bagaimana bermain sepak bola Liverpool itu menurut saya tidak sulit untuk diterapkan dan bisa diterapkan juga di Indonesia. Bagaimana kita bisa melakukan pressing di atas, bola lepas, kita press di situ juga, counter press atau gegen pressing. Nah, ini menurut saya kita bisa aplikasikan di Indonesia dan sangat modern dan juga pelatihnya juga sangat passionate dengan pekerjaan. Karena dua tim favorit saya tidak masuk ke Piala Dunia, Italia tidak masuk, Indonesia tidak masuk, jadi saya tidak mau support siapa-siapa dan pas Piala Dunia nanti saya mau fokus di Rans. Oke, klub favorit saya adalah Juventus. Kenapa Juventus? Karena pertama kali saya menonton sepak bola, saya nontonnya Juventus. Terus pertama kali saya nonton tim nasional sepak bola, saya nontonnya bukan tim nasional Indonesia, tetapi tim nasional Italia. Jadi dua tim ini adalah cinta pertama saya dalam sepak bola, Juventus dan Italia. Memang Juventus gaya mainnya tidak bisa jadi contoh karena nggak terlalu cantik, tetapi namanya sudah cinta ya, jadi kita tidak bisa istilahnya ya cinta pertama. Rans FC menurut saya adalah lebih dari sekedar klub. Ya, mungkin ada kata-kata di Eropa sana, mes que un club, ya, Barcelona, lebih dari sekedar klub. Maka di Indonesia juga ada klub yang lebih dari sekedar klub, itu adalah Rans Cilegon FC. Mungkin kita adalah klub baru, mungkin kita baru dibuat tahun lalu, baru berkompetisi musim lalu, tapi saya yakin klub ini punya mental yang berbeda, punya tingkat profesionalisme yang berbeda, manajemennya juga sangat profesional, timnya juga sangat baik, dan saya rasa kita bisa coba bermain dengan sepak bola yang kita mau, menampilkan sepak bola yang kita mau, dan coba bermain dengan kompetitif, baik di dalam dan di luar lapangan. Saya yakin dalam beberapa tahun ke depan, Rans Cilegon FC akan menjadi patokan atau istilahnya kiblat untuk klub-klub baru lain kalau mau bikin klub baru, contoh Rans yang sudah sukses. Saya yakin itu. Yuk masuk ke kamar saya, kira-kira ada apa? Oke, ini adalah kamar sekaligus tempat saya belajar. Terus kita bisa lihat di sini ada banyak tempelan, ada banyak kata-kata karena supaya saya nggak lupa, saya punya kebiasaan catat di kertas terus tempel di dinding. Ini beberapa inspirasi saya dalam melatih. Di sini ada sepak bola Inggris, filosofi sepak bola Inggris, terus ada yang Italia pas juara Euro 2020, dan ini yang saya nggak akan pernah lupa. Ini adalah filosofi bermain sepak bola Indonesia yang dibuat pada tahun 2017 bersamaan dengan era kepelatihan Luis Milla, proaktif, progresif, konstruktif. Jadi sepak bola yang saya selalu ingin mainkan tidak akan jauh dari sini semua. Bagaimana ketika hilang bola, reaksi, transisi, terus yang lain juga banyak. Kita bisa lihat di sini. Nah ini yang agak baru nih, karena sekarang kan ada pemain asing dan banyak dari pemain asing dari Brazil, jadi saya coba ingat-ingat lagi bahasa Portugis waktu zaman kuliah dulu. Sampai beli buku gramer bahasa Portugis supaya bisa berkomunikasi, bantu komunikasi dengan pemain asing supaya bisa keluar kemampuan terbaiknya. Jadi istilahnya segala cara kita coba supaya bisa memberikan yang terbaik di lapangan dan tentunya untuk bisa bikin bangga Rans Cilegon FC.